Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, dengan bersyukur kepada Allah, mari kita senantiasa memuji kepadanya dan bersyukur, berterima kasih atas limpahan karunia kenikmatan yang mana Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Karena atas landasan syukur terima kasih itu, kita menjalankan ibadah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, junjungan kita, yang kita berharap akan syafaat beliau khususnya nanti di yaumul qiyamah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang di bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilupakan oleh kita semuanya, padahal bulan ini adalah persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan, di mana kita semuanya sudah harus mempersiapkan baik jiwa raga kita untuk menghadapi bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang Allah lipatkan pahala di dalam beribadah kepadanya. Allah sucikan diri kita, Allah akan bersihkan kita, Allah akan jadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini penting, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwasanya tujuan hidup kita adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita teguhkan niat kita, teguhkan hati kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah dengan doa yang masyhur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan buat kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami untuk bisa masuk di bulan Ramadan. Jadi kita tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang menguasai kita ini kecuali hanya Allah. Hanya Allah, Pak. Tujuan kita Allah. Allah lah yang maha segala-galanya. Allah lah yang maha esa. Allah lah yang di atas segala-galanya. Dialah Allah zat yang menggenggam jiwa kita. Kita harus senantiasa sandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sekarang kita dalam kajian pada malam hari ini kita akan membahas tauhid. Di sini saya membawa 4 kitab, Pak, sebagai rujukan. Yang pertama Aqidah Thahawiyah. Thahawiyah ini dikarang oleh Al-Alamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Warraq At-Tahawi. Bukan Toha ya, Tahawi. Tahawi. Ini adalah salah satu kitab rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau hidup di antara Imam Abul Mansur Al-Maturidi dan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi termasuk pendekar-pendekar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memegang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sini saya juga membawa kitab Ibanah dan kitab Aqidah Al-Wasithiyah karena karya Imam Ibnu Taimiyah. Dan saya juga membawa kitab Qul Hadhihi Sabili karya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini semuanya adalah rujukan-rujukan kita di dalam memahami akidah, keyakinan.
Karena bagaimanapun juga kita harus berkiblat kepada para ulama. Para ulama yang memegang prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Pada dasarnya di antara imam-imam, di antara ulama-ulama tersebut prinsipnya sama. Prinsipnya sama, yaitu mensucikan Allah. Prinsipnya itu yang penting, prinsipnya itu sama, mensucikan Allah. Tetapi dalam penjabarannya ada perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini kadang-kadang ketika kita terlalu fanatik terhadap pemahaman satu sehingga mengingkari pemahaman yang lain. Yang akibatnya kita menjadi fanatik, ta'assub yang mengakibatkan kita menyalahkan yang lainnya. Itu yang harus kita hindari. Kalau mungkin sekedar menyalahkan, pendapat kamu tidak benar, yang pendapat saya yang benar. Kalau sekedar menyalahkan mungkin masih ada toleransinya ya. Karena dari ulama-ulama terdahulu juga begitu. Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah takfir, itu yang berbahaya. Jadi kalau seumpamanya, kamu nggak benar, yang benar saya, itu masih ada toleransinya. Tetapi walaupun demikian juga kalau menimbulkan persengketaan, menimbulkan permusuhan, lebih baik kita hindari. Dan kita pelajari semuanya dari segi sisi, gitu kan? Kalau di dalam akidah Thahawiyah ini hampir-hampir mirip Pak dengan akidah Asy'ariyah, dan hampir-hampir mirip juga dengan akidah Wasitiyah. Jadi ada pengkompromian, dikompromikan gitu, dikompromikan. Ada pemahaman takwil. Takwil itu menjelaskan, menakwil ayat-ayat sifat. Nah, itu takwil. Ada yang isbat, menetapkan dengan menyerahkan sepenuhnya artinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan saya jelaskan beberapa pemahaman sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertemuan Allah dengan Rasulullah. Tempatnya adalah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ada yang mengatakan di atas arsy, ada yang mengatakan di bawah arsy. Yang jelas ya hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Karena kita semuanya belum pernah ke Sidratul Muntaha. Ada Pak di antara kita yang pernah ke Sidratul Muntaha? Belum. Mungkin tidak akan. Karena itu adalah tempat-tempat mulia yang disediakan oleh Allah buat para anbiya, dan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Kemudian bagaimana cara memahami kita ketika Allah itu bertemu dengan Rasulullah di Sidratul Muntaha? Apakah Allah itu menetapkan dirinya di Sidratul Muntaha? Ternyata kalau kita rujuk beberapa hadis, beberapa ayat Al-Qur'an, Allah itu mensifati dirinya itu sangat banyak. Sangat banyak, itu banyak tempat Allah sifatkan dirinya. Ya, banyak tempat Allah sifatkan dirinya. Kalau begitu Allah banyak, bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya. Kita harus coba untuk berpikir secara jernih. Bahwasanya ketika dimanapun kita berada, kita ketemu dengan Allah, bukan berarti Allah itu banyak. Tetapi Allah maha besar. Allah maha besar. Itu prinsipnya. Sebagaimana yang kita ucapkan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi besarnya Allah itu melebihi daripada jagat alam semesta ini. Tetapi kita tidak bisa membayangkan, karena di dalam akidah ulama salaf kita nggak boleh membayangkan bagaimana Allah itu, nggak boleh. Bagaimana kaifnya itu nggak boleh. Jadi kita hanya cukup mengimani bahwasanya Allah itu maha besar. Allah mensifati dirinya. Yang tadi itu sudah saya sebutkan di Sidratul Muntaha ketika ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidratul Muntaha dengan arsy beda. Tadi sudah saya sebutkan, ada yang mengatakan di bawah arsy, ada yang mengatakan di atas. Kalau diartikan secara letterlek pemahaman, Sidratul Muntaha itu adalah tempat puncak. Muntaha itu yang puncak, mentok. Di atas yang nggak ada batasannya. Berarti arsy di bawahnya. Kalau arti secara
letterlek. Tapi ada yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha itu di bawah Arsy. Berarti antara Arsy dan Sidratul Muntaha itu berbeda tempat, ya kan? Nah, kalau kita artikan secara letterlek, maka akan berbenturan dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu istawa di atas Arsy. Nah, berarti Allah di Arsy kalau gitu. Nah, kan begitu. Jadi itu. Jadi antara ayat-ayat, antara hadis-hadis itu ternyata banyak mengkhabarkan Allah itu di mana. Makanya kalau di dalam akidah wasitiyah yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah mengatakan ya diimani, isbat. Meyakini Allah di Arsy, meyakini Allah Sidratul Muntaha, meyakini Allah ma'iyah dengan kita, kebersamaan dengan kita, meyakini Allah di hadapan kita, meyakini Allah dekat dengan kita. Karena itu adalah berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Allah sendiri dan Rasulnya. Dan kita tidak bisa mengingkari bahwasanya kita menempatkan di satu sisi, kemudian menafikan di sisi lain. Contohnya gitu, kita meyakini bahwasanya Allah itu dekat dengan kita, di hadapan kita, ya kan? Mengingkari Allah istawa di atas Arsy-nya, ya nggak boleh, karena itu adalah yang Allah kabarkan. Bagaimana cara memahaminya? Ya, di antara cara memahaminya ini ada dua pemahaman. Ada isbat, tahwid, diserahkan kepada Allah, menetapkan apa yang Allah ucapkan dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah tanpa ada takyif, tashbih, tamtsil, ta'til. Ta'til itu mengingkari. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala artinya. Dengan meyakini apa yang ada difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, disabdakan oleh Rasulnya. Kemudian ada pemahaman takwil. Takwil itu menjelaskan maksud dari Allah mengatakan ini itu apa. Nah, di antara dua paham ini Pak sekarang lagi berseteru. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan saling membenarkan pendapatnya. Ini yang harus kita hindari. Makanya saya selalu mengkompromikan. Karena ini adalah pemahaman-pemahaman salaf yang harus kita ambil semuanya. Tidak boleh kita tidak menerima. Ini namanya memahami pemahaman salaf. Ustadz, apakah ada dalil yang mengatakan bahwasanya isbat, takwil yang disandarkan kepada ulama-ulama salaf? Nah, kebetulan sudah lama Pak saya itu merangkum hal demikian. Jadi kalau seumpamanya berhubungan dengan isbat itu sudah saya fahami dan sudah saya ini kan. Kalau untuk masalah takwil itu memang masalah yang ada di dalam pemikiran ulama salaf juga. Dan di antaranya ketika satu pemahaman mengatakan bahwasanya kita tidak boleh untuk mentakwil. Sandarannya adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Imran, surat Al-Imran ayat 7. Jadi yang mengatakan tidak boleh takwil. Tidak boleh mentakwil, pokoknya diyakini itu aja gitu kan. Itu Al-Imran ayat 7. Tapi juga yang memperbolehkan takwil juga menggunakan ayat ini juga. Paham Pak? Yang membolehkan takwil juga menggunakan ayat ini juga. Saya bacakan ayatnya, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dia Allah yang menurunkan kepadamu Rasulullah kitab yang di dalamnya itu ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab, ayat muhkamat itu ayat yang sudah jelas. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu darah, bangkai dan daging babi. Daging anjing nggak ada. Daging anjing nggak ada Pak. Yang mengharamkan daging anjing dan Al-Qur'an nggak ada. Jadi daging anjing itu sebagaimana yang kemarin kita bahas dalam Bulughul Maram itu nggak ada daging anjing diharamkan secara letterlek dalam Al-Qur'an Pak. Itu udah kias hukumnya, kias aulawi. Jadi pemahamannya itu mengatakan begini.
Daging anjing kenapa haram? Karena air liurnya najis. Kalau air liurnya saja najis, berarti dagingnya najis, sehingga disejajarkan dengan babi atau celeng. Itu termasuk pemahaman kias. Ayat-ayat yang jelas sudah mengatakan hukumnya. Wa ukhara mutasyabihat. Dan di antara ada ayat-ayat itu yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu mengandung penyerupaan arti. Dari kata-kata syabbaha, menyerupai. Mutasyabihat mengandung penyerupaan arti. Fa ammal ladzina zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnata wa ibtigha'a ta'wili. Dan di antara orang-orang yang condong hatinya, ada yang mengatakan condong ke dalam kesesatan, mempergunakan ayat-ayat mutasyabihat penyerupaan tersebut untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya. Paham nih Pak? Jadi ketika ada orang yang tidak menginginkan adanya takwil, maka menggunakan ini. Jangan menggunakan takwil kalau begitu gitu. Jangan menggunakan takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Karena tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi akhirnya tidak menggunakan takwil, ya kan? Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang berilmu mengatakan saya iman kepada Allah dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah. Di sisi Allah saya beriman semuanya. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, tidaklah berfikir, tidaklah mengingat Allah kecuali orang-orang yang diberi pemikiran yang jernih. Satu pemahaman, tidak boleh takwil. Kemudian yang membolehkan takwil juga menggunakan ayat ini. Dari mana dasarnya? Tadi kan dari dasarnya gini. Wabtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak boleh mentakwil ayat-ayat, tidak tahu artinya takwil ini kecuali Allah, warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Jadi kalau tadi kan berhentinya tidak ada yang bisa menjelaskan kecuali Allah. Ya kan? Lah, yang menggunakan takwil itu menggabungkan pemahaman. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang bisa menjelaskan takwil ini kecuali Allah dan orang-orang yang mendapatkan ilmu. Cara memahaminya yang beda. Cara memahaminya yang beda. Kalau begitu berlandaskan dari apa Ustadz? Berdasarkan dari ayat lain. Apa ayat lain? Fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah kalian mencari penjelasan, mencari iktibar. Menjelaskan semua ini, wahai ulil absar, orang-orang yang diberi pengetahuan. Absar itu sebenarnya kan basirun. Dari kata-kata basor, yang melihat. Absar, orang-orang yang mempunyai penglihatan banyak. Maksudnya apa? Orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nah, ini adalah diperintahkan oleh Allah. Fa'tabiru, maka hendaklah engkau beriktibar. Wahai orang-orang yang mendapatkan ilmu, yang mempunyai ilmu banyak. Itu para ulama. Ini dalilnya, mengkompromikannya begitu. Dan berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada Abdullah bin Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada Ibnu Abbas dan ajarkan takwil kepadanya. Nah, ini Pak ya, kompromi. Jadi ketika kita memahami ada yang takwil, ada yang isbat, itu ternyata adalah dua pemahaman yang sahih, yang tidak harus kita perdebatkan.
Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya jelaskan sebenarnya ini adalah masalah tentang pengkhabaran Allah terhadap sifat-sifat Allah yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya diantaranya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arsy. Itu mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yang mengandung penyerupaan, yang mengandung penafsiran. Satu pemahaman mengatakan isbat, pokoknya Allah istawa di atas arsy. Kemudian ayat lain juga begitu. Bahkan ada dua sifat Allah yang disematkan dalam satu ayat. Yaitu di mana Allah menjelaskan dirinya istawa di atas arsy, tapi di lain bukan di lain, selanjutnya Allah menjelaskan Allah bersama kita semuanya. Dengan lanjutan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada, dan Allah maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Ini satu ayat rentetannya, Pak. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istawa di atas arsy. Ya'lamu fil bahri, jadi mengetahui Allah itu segala sesuatu yang di langit, Allah mengetahui segala sesuatu yang di bumi, dan dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Itu rentetannya begitu. Allah istawa di atas arsy, mengetahui segala permasalahan di langit dan bumi, kemudian dia menjelaskan Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Itu kan kalau ini kan bingung, Pak, memahaminya. Tapi bagi kalangan itu udah diyakini saja. Diyakini saja, jangan sampai ada penakwilan, karena takut menghadapi kecondongan di dalam berpikir, yang kecondongan itu lebih mengarah kepada kesesatan. Jadi istawa juga diyakini, wa huwa ma'akum juga diyakini. Tapi tidak ada konsep dalam otak kita bahwasanya Allah itu banyak dan berada di mana-mana. Bukan begitu pemahamannya. Bukan begitu pemahamannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan ketika ada yang mentakwil ayat itu, yang berdasarkan tadi itu yang warasikhuna fil ilmi, ternyata juga mengambil dari pemahaman salaf juga. Jadi salaf itu juga ada yang mengatakan udah diyakini aja. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu bihi bid'atun. Bahwasanya istawa itu ya sudah diketahui oleh Allah. Diketahui istawa. Kaifnya, caranya majhul, tidak ada yang tahu. Karena ini udah berhubungan dengan Allah. Makanya di dalam Aqidatus Salaf karya Muhammad bin Abdul Wahhab, saya juga punya bukunya, Pak. Saya itu punya bukunya banyak, akidah-akidah gitu. Saya kumpulkan. Saya yang ambil yang poin-poin yang tidak berseberangan aja. Ketika memahami itu semuanya, bahwasanya kaif, cara itu adalah majhul, tidak diketahui. Karena kita makhluk tidak harus memikirkan Allah. Karena Allah adalah zat yang sempurna, dialah yang memikirkan dirinya sendiri. Pokoknya kita dituntut untuk beribadah kepada Allah, meyakini Allah itu satu, meyakini Allah itu menguasai kita, meyakini Allah menghendaki dalam segala sesuatunya. Fa'alul lima yurid. Allah lah zat satu-satunya yang kita tuju. Itu aja pemahamannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian saya ingin menjelaskan di antaranya ayat-ayat mutasyabihat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang yang berbaiat, yang berjanji setia kepadamu, itu sebenarnya berjanji setia kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan kaum. Nah, ini satu memahami isbat, diyakini aja, gitu kan? Satu lagi mengatakan yadullahi di sini itu bukan tangan dalam artian letterlek,
Tapi tangan di sini adalah mengandung arti kekuasaan. Nah, begitu. Sama ketika istawa. Istawa. Satu memahami bahwasanya istawa itu adalah istawanya Allah kama yaliku bihi jalalillah Allah bi jalalihi, sebagaimana yang serupa dengan kemuliaan Allah. Satu lagi mengatakan istawa di sini adalah istaula, menguasai. Jadi Allah menguasai langitnya, Allah menguasai arasnya. Ini dua pemahaman, Pak, yang ribut, yang berantem antara satu dan yang lain. Kalau saya bagaimana? Kita yakini aja apa zahir ayat, kita yakini juga pemahaman bahwasanya maksud daripada zahir ayat itu adalah menguasai, karena sesungguhnya Allah menguasai kita. Jadi itu akan lebih rileks kita memahaminya. Ya, pokoknya kita yakini apa yang Allah katakan, dan kita tidak akan menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah itu tidak akan serupa dengan makhluknya. Tidak akan serupa dengan makhluknya. Karena Allah tegaskan lagi, Allah tegaskan sendiri. Suatu saat orang-orang kafir bertanya kepada Allah, "Wahai Muhammad, nah apa Tuhanmu itu terbuat dari emas atau batu, apa bagaimana?" Langsung turun ayat, "Qul huwallahu ahad. Allahus samad." Allah tempat berlindung. Nah, ini juga mengandung arti tempat berlindung, berarti Allah itu suatu tempat, kan begitu juga. Padahal bukan begitu maksudnya. Anak itu tempat berlindungnya ya ayahnya, bukan berarti ayahnya menjadi tempat. Ya enggak, Pak? Anak-anak itu tempat berlindungnya ya ayahnya, maksudnya untuk mencurahkan segala sesuatunya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak membutuhkan teman, tidak membutuhkan bapak, tidak membutuhkan anak. Sebagaimana yang dituduhkan orang-orang musyrikin. Allah mempunyai anak, Allah mempunyai bapak. Coba lihat konsepnya orang-orang Hindu, Pak. Orang-orang Hindu. Kalau sekali-kali nonton itu film-film film Mahabharata yang ekstrim-ekstrim, tapi jangan diyakini, cuma sebagai hiburan aja. Ketika si Krishna ditanya oleh Bhisma, dia mengatakan saya adalah Siwa, saya adalah Wisnu, saya adalah Brahma. Jadi sebenarnya yang mana ini kan begitu kan? Allah tidak seperti itu. Allah tidak seperti itu. Makanya nanti kalau semuanya dalam pemahaman kitab akidah atau hawiyah ini, kita akan benar-benar memahami. Oh, la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Tidak bisa diotakkan itu, Allah itu nggak bisa diotakkan. Dan dia tidak dibatasi oleh sesuatu. Karena Allah lah yang membatasinya. Nanti kita akan bacakan satu-satu, Pak, ya, pemahaman. Jadi saya baca itu, Pak, intinya sama, Pak. Akidah salaf karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akidah Al-Wasitiyah karya Syekh Ibnu Taimiyah. Akidah Tohawiyah yang saya baca ini, kemudian akidah-akidah yang seperti Jauharul Maknun atau yang lainnya itu kayak sama. Cuma ya ada bedanya gitu loh, Pak. Tapi perbedaan itu dibuat dalam sehingga antara satu dengan yang lain menjadi kubu-kubuan. Kemudian tadi saya jelaskan bahwasanya ada yang kubu isbat yang tadi itu Ar-Rahmanu 'ala Arsy istawa ya. Kemudian ada yang kubu tawil. Dari mana kubu tawil? Di antaranya adalah ucapan Ali bin Abi Thalib tentang makna istawa. Jadi Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang istawa itu, beliau mengatakan sebentar, Pak, saya cari saya. Beliau mengatakan bahwasanya istawa yang dimaksud itu adalah innallaha khalaqal arsy. Ini ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Innallaha khalaqal arsy izharan liqudratihi. Untuk menampakkan kekuasaannya. Maka ada yang mengatakan istawa menguasai. Walam yattakhid makanan li dzatihi. Dan Allah tidak mengambil tempat terhadap arsy tersebut. Ini artinya takwil. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan
takwil terhadap Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian dengan yad, tangan yang Allah firmankan tadi, yadullahi fawqa aydihim, atau ada ayat lain yang mengatakan was-sama'u bin banainaha bi aidin wa inna lamusi'un, dan Allah menciptakan langit itu dengan tangannya. Dengan tangannya. Satu pemahaman mengatakan nu'minu biyadin kama yaliku bijalalihi. Ya, termasuk Said Alwi Al-Maliki dalam kitab Qul Hadhi Sabili ini mengatakan tentang yadin, tentang yadun, mengatakan, saya baca redaksinya ya Pak ya, biar benar-benar tidak salah. Syekh Alwi Al-Maliki mengatakan wa nu'minu bil yadi kama ja'a fi qoulihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Dan kami mengimani tentang ucapan Allah yang mengandung arti tangan, kal yadi gitu. Kama ja'a fi qoulihi, seperti Allah mengucapkan di dalam firman-Nya. Yakin aja pokoknya gitu. Yakin aja pokoknya. Tapi enggak boleh tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yakin aja gitu. Tapi jangan boleh tangannya Allah itu gede segede ini. Enggak boleh, itu udah menunjukkan tajsim, itu udah haram, itu hukumnya, enggak boleh. Pokoknya yakini aja gitu. Wa nu'minu bil aini kama jaa fi qoulihi fa innaka bi a'yunina, dan kami meyakini, mengimani tentang firman Allah dari mata, seperti yang Allah ucapkan fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau dalam pandangan, dalam penglihatan, dalam mata kami. Nah, itu maksudnya. Ini yang isbat. Yang takwil ternyata juga dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya adalah was-sama banainaha bi aidin wa inna lamusiun. Was-sama banainaha. Sesungguhnya Allah menciptakan langit ini dengan aidin. Aidin itu tangan-tangannya. Kalau yadun itu tangan satu. Dengan tangan-tangan, dan sesungguhnya Allah Maha Luas. Menurut Ibnu Abbas, bi aidin di sini diartikan bi quwwatin, dengan kekuasaan, dengan kekuatannya. Jadi ulama salaf itu juga ada yang takwil, ada yang tidak. Imam Bukhari dalam mengartikan kullu syai'in halikun illa wajhah, apa kata Imam Bukhari? Illa wajhah, dikatakan oleh Imam Bukhari illa mulkuhu, kecuali kerajaannya Allah. Jadi semua itu akan hancur binasa kecuali wajah Allah. Kecuali Allah. Bagi yang isbat, ya udah artinya begitu. Namun ada yang takwil, sebagaimana Imam Bukhari mengatakan illa wajahu, kecuali wajah Allah itu adalah illa mulkuhu, kecuali kerajaan Allah. Ini Imam Bukhari. Siapa yang mau mengingkari Imam Bukhari? Ahli hadisnya sepakat ulama mengatakan kesahihannya. Paling sahih Imam Bukhari. Setelah itu Imam Muslim. Ada Imam Tirmidzi. Tirmidzi itu saya dengar itu muridnya Imam Bukhari juga. Sebenarnya lebih bagus susunannya, katanya mengatakan orang-orang yang ahli hadis. Kemudian di antaranya juga Imam Bukhari mentakwil tentang ketawanya Allah. Laqad dhahikallah, itu hadis ya. Laqad dhahikallah al-lailata. Jadi ada orang yang miskin, yang makanannya itu tinggal seitu-itunya, kemudian ada tamu, ditawarin oleh Rasulullah, siapa yang mau menjamu tamu ini? Dia mengambil, gitu kan. Padahal makanannya cuma itu-itunya aja. Setelah itu tamunya dikasih jamuan, dia dalam kondisi kelaparan dan istrinya.
Kemudian untuk membuat tamunya tadi tenang supaya nggak berpikir macam-macam, dia memukul-mukul tempat makannya. Nah, di sini laqad dahikallah. Kalau arti secara literal, Allah ketawa melihat hambanya begitu. Namun Imam Bukhari mengatakan Allah memberikan kasih sayang terhadap hambanya yang bersikap sayang pada tamunya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal juga melakukan takwil. Apa takwilnya? Ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Al-Fajr. Dan telah datang kepadamu Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Lah menurut Imam Ahmad bin Hanbal, maksudnya datangnya Allah itu adalah jaa thawabuhu. Datangnya pahala Allah. Masih lama, Pak? Oh, 4 menit lagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah pemahaman takwil dan pemahaman isbat yang memang harus ada di tengah para ulama-ulama kita. Tetapi jangan sampai membuat kita bermusuhan antara satu dan yang lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau semua tidak ada pertanyaan, saya persilahkan.